Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mahmudi Zainal Mustafa dengan NRP terakhir 043 dari Departemen Fisika ITS Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis data SEM, TEM, dan juga FTIR dari jurnal atau artikel yang saya cari dari yang sudah dipublish. Nah, ini merupakan salah satu tugas proyek dari mata kuliah karakterisasi material. Nah, eh, judul pada artikel yang saya analisis yaitu Rosmarinic Acid Loaded Folic Acid Cytosan Nanoparticles, Synthesis Characterization and Anti-Cancer Effects on Liver Cancer Cell Line Head G2. Nah, jadi di artikel ini itu berfokus pada sintesis nanopartikel yang terdiri dari asam folat dan juga rosmarinik. Nah, di mana nanopartikel nantinya yang dibuat tadi itu akan dikembangkan pada dunia medis, di mana akan dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit kanker. Nah, dari hasil analisis saya terhadap artikel yang saya dapat, terdapat hasil data SEM dari data-data sintesis yang telah dibuat. Untuk hasil yang pertama, yang A, ini merupakan hasil SEM dari formulasi dari blank formulasi di mana nanopartikel yang terbentuk ini hanya terdiri dari asam folat saja. Nah, bisa dilihat di sini bahwa permukaannya itu atau bentuk-bentuk yang dapat diidentifikasi itu masih eh, belum bisa dilihat eh, secara jelas karena masih samar-samar. Nah, ini menunjukkan bahwa memang eh, pada hasil SEM ini masih belum ada campuran lainnya. Kemudian di gambar SEM yang B ini menunjukkan formulasi asam folat dan juga rosmarinik di mana perbandingannya yaitu rosmarinik 2 dan juga asam folatnya 25. Nah, hasil pada eh, yang gambar B ini menunjukkan terdapat beberapa gumpalan-gumpalan yang sudah mulai membentuk. Kita bisa lihat hasil-hasilnya ini. Nah, ini menunjukkan bahwa rosmarinik mulai berinteraksi dengan asam folat yang membentuk gumpalan-gumpalan ini. Kemudian lanjut ke gambar C, di mana hasil SEM ini hasil pada formulasi eh, 4 banding 25, di mana gumpalan yang terbentuk ini bisa dilihat semakin jelas ya. Eh, Gumpalan-gumpalan yang terbentuk semakin jelas dan juga lebih besar, di mana hal ini menunjukkan peningkatan kekuatan ikatan antara rosmarinik dan juga asam folat. Kemudian pada gambar D menunjukkan hasil dari gumpalan-gumpalan yang terbentuk ini sudah lebih meningkat lagi, di mana gumpalan-gumpalan yang terbentuk ini semakin banyak dan juga di sini ada yang lebih besar. Nah, pada formasi yang D ini yaitu 6 banding 25, permukaannya itu bisa dilihat semakin kasar di mana gumpalan-gumpalannya semakin banyak dan juga hal ini menunjukkan bahwa rosmarinik berhasil terenkapsulasi pada asam folat. Itu. Kemudian pada gambar E bisa dilihat pada formulasi 8 banding 25, di mana hasil gumpalannya ini lebih ke bulat sempurna, di mana semakin banyak rosmariniknya itu tadi berhasil berinteraksi dengan asam folat eh, yang membentuk struktur bulatan ini. Kemudian ini merupakan hasil tem dari artikel yang saya ambil dengan bahan yang sama, tapi dengan metode pengamatan menggunakan tem. Nah, pada
hasil tem ini kita bisa melihat hasil yang lebih jelas hingga eh, ke dalam permukaan, bukan dalam permukaan. Iya, dalam permukaan dari nanopartikel. Di mana sebelumnya pada SEM kita hanya bisa melihat morfologi dari nanopartikel, pada tem ini kita bisa melihat hingga masuk ke dalam struktur dari nanopartikel. Bisa dilihat pada gambar A, eh, sama seperti tadi, di mana gambar A ini hanya blank formulasi, di mana hanya terdiri dari folic acid. Nah, di sini ternyata sudah mulai membentuk gumpalan. Hal ini menunjukkan bahwa, tapi menunjukkan bahwa ini memang hanya terdiri dari asam folat saja. Tapi ini masih sedikit dan bulatannya juga masih samar. Kemudian pada gambar B, hasil analisis sistemnya dengan formulasi 2:25, hasil gumpalannya ini lebih bulat dan juga lebih pekat. Nah, ini menunjukkan rosmarinik tadi itu sudah mulai terenkapsulasi pada asam folat. Kemudian pada gambar C, hasilnya itu lebih banyak, hasil gumpalannya lebih banyak pada formulasi 4:25. Hasil struktur bulatan gumpalannya ini lebih banyak, namun ada yang pekat, ada yang samar-samar. Nah, berarti pada gambar C ini, pada formulasi 4:25 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan struktur bulatan yang terbentuk ketika penambahan rosmarinik pada asam folat tadi. Kemudian pada gambar D ini merupakan pada formulasi 6:25, hasilnya itu hanya sedikit, hanya 3 nanopartikel yang teranalisis, di mana ketiga nanopartikel ini eh, sudah hampir bulat sempurna dan ukurannya hampir sama dan eh, pekat semua. Nah, hal ini juga menunjukkan eh, eh, peningkatan dari ikatan rosmarinik dan juga asam folatnya. Kemudian pada gambar E ini bisa dilihat hasil formulasi pada 8:25. Ini menunjukkan gambar yang struktur bulatan yang lebih sempurna, lebih pekat, dan juga lebih besar. Di mana ini menunjukkan peningkatan rosmarinik yang ditambahkan itu menghasilkan struktur bulatan yang lebih besar karena berinteraksi dengan asam folat tadi. Kemudian pada gambar hasil FTIR dari artikel yang saya ambil. Di sini terdapat 5 gambar sama seperti tadi. Eh, Pada gambar yang pertama yaitu pada blank formulasi, di sini terdapat banyak lembah-lembah yang terbentuk ketika menganalisis eh, menggunakan FTIR. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa strukturnya itu masih acak dan juga eh, mengindikasikan bahwa pada asam folat tadi itu belum mendapat gangguan dari rosmarin ini. Kemudian pada gambar B, eh, puncak-puncaknya mulai sedikit berkurang. Nah, pada gambar B ini formulasinya yaitu 2:25, yang di mana terjadi juga pelebaran pita ini, yang menunjukkan bahwa partikel yang terbentuk itu cukup besar dan juga eh, ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan ikatan hidrogen antara rosmarin dan juga CS. Mohon maaf sebelumnya. Eh, Mohon maaf karena ada gangguan. Lanjut pada gambar C. Pada gambar C ini dengan formulasi 4:25. Nah, di sini terjadi pergeseran puncak secara terus-menerus, di mana ini terjadi pelebaran pitanya. Hal ini menunjukkan bahwa nanopartikel yang terbentuk itu juga semakin lebar dan juga menunjukkan bahwa ikatan dari Ra dan juga Fa itu semakin kuat. Kemudian pada gambar D dengan formulasi 6:25,
terjadi pergeseran atau pelebaran pita secara konsisten. Hasilnya hampir sama, tetapi terjadi pergeseran pelebaran pita, di mana hal ini menunjukkan eh, men- bertambahnya rosmarinik pada asam folat tadi itu melebarkan hasil pita pada FTIR. Kemudian pada gambar E, pada gambar E, pada formulasi 8:25 terjadi pergeseran terbesar dari dan pita dengan hasil paling lebar. Di mana hal ini itu menunjukkan terjadi terjadi terenkapsulasi RA tertinggi dan interaksi yang terkuat dari RA dan juga FA atau asam folat tadi. Nah, itu tadi merupakan hasil analisis SEM, TEM, dan FTIR dari artikel yang saya ambil. Kemudian setelah ini akan saya sajikan gambar dari eh, analisis gambar TEM yang dihasilkan tadi menggunakan imaging. Nah, pada gambar hasil TEM ini yang saya ambil itu merupakan pada sampel ketiga dengan formulasi 4:25. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasil hasil partikelnya itu banyak. Nanopartikelnya itu sudah banyak bulat-bulatan ini. Nah, ini berarti hasil dari interaksi antara Ra dan juga Fa-nya. Nah, untuk membuat analisis image agar bisa mengukur eh, diameter dari partikel-partikel ini, saya mengambil sekitar 20 partikel untuk saya ukur dan dijadikan grafik distribusi yang ada di samping ini. Nah, hasil dari grafik distribusi ini menunjukkan bahwa partikel pada formulasi eh, mohon maaf ini maksudnya 4:25 didominasi ukuran dari partikel sebesar 10 sampai 20 nanometer. Jadi ini di sini terjadi eh, rata-rata paling banyak ukuran paling banyak pada gambar ini itu sekitar 10 sampai 20 nanometer. Nah, dari kurva distribusi yang terbentuk ini menunjukkan puncaknya ini terdapat sekitar 18 sampai 20 nanometer. Berarti yang paling besar bisa dilihat ini hasil pengukurannya itu sekitar 18 sampai 20 nanometer. Nah, itu saja sekian dari analisis saya terhadap SEMTEM dan FTIR pada artikel yang saya ambil serta analisis TEM menggunakan image sebagai bentuk proyek dari mata kuliah karakterisasi material. Nah, itu saya dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kurang dan juga salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.